Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga kita sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini Pratiwi dari Prodi 20 PGMI 1 semester 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab PKN tema 2 subtema 1 kelas 5 SD atau MI. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe ya. Nah, sebelum lebih lanjut ke pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, saya akan menjelaskan apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Adapun hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat berhak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban sebagai warga masyarakat berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil. Tanggung jawab sebagai masyarakat menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Nah, selanjutnya, akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Perlu kita ketahui, tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab, berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Baik teman-teman, sekarang mari kita simak jenis-jenis tanggung jawab berikut ini. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sempurna yang memiliki akal dan pikiran. Manusia memiliki tanggung jawabnya untuk beribadah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jenis tanggung jawab ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri sebagai manusia pribadi. Misalnya, jika seorang siswa memiliki pekerjaan rumah yang harus dikumpulkan keesokan harinya, seharusnya siswa tersebut mengerjakan tugasnya sebagai bukti tanggung jawab, bukannya menghabiskan waktu bermain atau menonton. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Setiap keluarga, baik ayah, ibu maupun anak,
memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melakukan tanggung jawabnya, setiap anggota keluarga harus berperan serta dalam menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Contohnya, seorang ibu bekerja keras untuk memasak, membersihkan rumah, dan merawat anggota keluarganya. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga ketentraman dan keamanan lingkungannya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Misalnya, bergotong royong atau kerjasama. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Karena kita tinggal dan menetap di sebuah negara, maka kita terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Contohnya, atlet nasional Indonesia berusaha keras memenangkan medali emas dalam kompetisi Asian Games untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, itulah materi kita hari ini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian semua sudah paham? Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Amin. Adapun kesimpulan kita hari ini, hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dan berhak dilakukan secara bebas namun terbatas. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang harus dilakukan seorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya. Jenis-jenis tanggung jawab yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Oh ya teman-teman, sedikit motivasi dari saya, jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.